Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok ke-10 di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis dengan metode black box dan white box testing terhadap aplikasi sistem informasi administrasi surat menyurat di Hima SI. Nah, pertama-tama perkenalkan di sini saya Rizky Awalu Kamila dan juga bersama anggota kelompok saya ada Fernandes Dharma Wangsa, ada Putri Amirah, dan yang terakhir ada Muhammad Al-Ghifani. Nah, langsung saja ya. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Putri Amirah. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan fungsi-fungsi dari testing dan implementasi. Jadi testing dan implementasi ini tuh adalah untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi atau program aplikasi atau aplikasi sebelum dapat diimplementasikan dan digunakan oleh user itu sendiri. Dan selain yang kedua adalah fungsi dari testing dan implementasi itu untuk menguji dan membandingkan dengan sistem yang sebelumnya untuk memunculkan keunggulan pada sistem yang baru serta mengurangi kesalahan pada sistem-sistem yang baru terhadap sistem yang lama yang telah dibuat. Yang ketiga adalah fungsinya untuk merevisi sistem yang diuji sampai sistem ini benar-benar dapat menyelesaikan segala masalah dan hal-hal yang diperlukan oleh sebuah organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem yang digunakan, ya sistem yang sudah digunakan berarti sudah melalui pengujian sistem dan dirasa telah layak untuk dioperasikan dan digunakan pada sebuah instansi tersebut. Testing dan implementasi ini tuh terdiri dari dua. Yang pertama black box testing dan yang kedua adalah white box testing. Untuk penjelasan black box testing akan dijelaskan oleh teman saya Fernandes. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk black box testing merupakan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ke tampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna atau user. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source kode program. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya terfokus pada informasi domain. Nah, teknik-teknik yang digunakan ada grab based, terus equivalent partitioning, binary value analysis atau BVA, terus fuzzing, terus cause effect graph, terus ada orthogonal array testing, all pairs testing, dan stack transition. Nah, itu untuk black box testing. Mungkin untuk selanjutnya white box testing bakal dijelaskan oleh teman saya Muhammad Al-Ghifani. Di sini saya akan menjelaskan tentang white box testing. Apa itu white box testing? White box testing yaitu salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program ada yang salah atau tidak. Jika modul ini yang telah diproduksi dalam waktu yang tidak memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, white box testing ini menguji dengan cara melihat seluruh kode dari suatu aplikasi atau software yang diuji tanpa memperdulikan tampilan atau UI dari aplikasi tersebut. Tekniknya itu ada 3. Yang pertama itu basis path testing, kedua flow graph, yang ketiga psychometric complexity. Selanjutnya akan dilanjutkan. Nah, oke, langsung aja ya untuk selanjutnya mengenai black box ini, salah satu metode yang ada di dalam
black box testing ini ada namanya graph based testing. Seperti bisa dilihat ya di sini, kami ini di sini mengangkat dalam sistem informasi persurat-suratan di Hima SI, kami mengangkat 4 modul, yaitu modul cetak agenda surat masuk yang pertama, terus yang kedua cetak agenda surat keluar, ketiga tambah data surat, dan terakhir adalah tambah data pengguna. Nah, di sini itu untuk tambah data surat terdiri dari atribut tujuan surat, perihal, nomor surat, terus ditujukan kepada siapa, pemberitahuan surat, tanggal surat, mengajukan. Nah, tapi mungkin ini secara gambaran diagramnya seperti ini, sistem yang kami angkat gitu ya, supaya lebih terbayang akan saya tampilkan melalui sistem secara langsung di websitenya gitu. Nah, seperti bisa dilihat ya, ini tampilan beranda di sistem informasi administrasi surat menyurat di Hima SI. Nah, untuk pertama, kita masuk dulu ke menu pengaturan, lalu masuk ke pengguna, ke menu tambah pengguna. Nah, nanti di sini si user itu menambahkan akun di halaman ini. Jadi untuk menjelaskan bagian yang ini nih, yang tambah data pengguna. Menu surat menyurat, lalu masuk lagi ke submenu surat masuk, surat keluar. Nah, terus di sini kita masuk ke tambah data. Nah, untuk halaman tambah data ini dengan atribut tujuan surat, terus ditujukan kepada siapa, yang ada di tampilan ini itu untuk menjelaskan bagian tambah surat yang bagian ini nih, yang objek ini. Nah, terus selanjutnya untuk yang selanjutnya kita masuk ke menu buku agenda, lalu surat keluar. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kita itu memasukkan dulu surat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang mau dicetak, terus tujuan suratnya kemana, dan jenis suratnya apa. Setelah misalkan udah diinputkan, nanti dia akan nampil. Nah, itu tuh untuk menjelaskan bagian objek yang cetak surat keluar nih, yang bagian bawah. Nah, terus yang terakhir, cetak agenda surat masuk. Hampir sama seperti agenda surat keluar, kita masuk ke menu buku agenda, lalu masuk ke menu surat masuk. Seperti ini. Nah, mungkin itu saja mengenai pemaparan mengenai graph based testing. Untuk selanjutnya materi tentang equivalence partitioning akan disampaikan oleh rekan saya Putri Amirah. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang equivalent partitioning. Yang pertama adalah tentang manajemen pengguna. Nah, di manajemen pengguna ini tuh seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Mila tadi, ada 6 inputan. Boleh kembali ke programnya. Nah, pada halaman tambah data pengguna ini, kita itu harus mengikuti dengan yang seharusnya gitu. Misalnya NIM harus kita isi dengan angka gitu, dan terdiri dari 8 angka gitu. Coba kita isi dengan yang sesuai dulu. Selanjutnya NTA itu kayak seperti nomor induk khusus untuk mahasiswa yang masuk di Hima SI gitu. Terus nama lengkap, passwordnya bebas ya, isi dan terserah saja. Nah, ini jabatan, kita harus isi juga, semuanya harus dipilih. Kita isi dengan anggota divisi. Selanjutnya pada divisinya kita pilih saja, mungkin divisi sosok saja ya, kita coba. Atau masih boleh. Lalu kita klik button simpan. Jika sesuai dengan yang seharusnya, maka akan sukses, akan muncul bahwa user baru telah ditambahkan. Nah, coba kita kembali ke tambah data pengguna dan kita isi tidak sesuai dengan aturannya gitu. Kita isi NIM-nya mungkin dengan karakter, lalu NTA-nya juga dengan karakter, jabatannya tidak kita pilih.
Passwordnya kita isi sedikit saja. Coba kita isi cuma 3 huruf password. Yang lain coba kita isi lagi, pilih divisinya, kita isi, pilih divisinya. Nah, lalu muncul lagi bahwa form name hanya mengandung angka gitu. Nah, seperti itu. 34. Lalu passwordnya juga diisi. Oke, kita klik simpan, maka akan berhasil. Begitu. Oke, Teh Mila boleh balik ke slide. Untuk slide selanjutnya, untuk modul yang selanjutnya yaitu modul data surat keluar. Nah, di sini tuh ada 8 inputan yang harus diisi. Jadi surat keluar itu adalah surat yang dikeluarkan oleh HIMASI untuk mengundang atau mengajak atau memberikan atau meminjamkan. Boleh ke programnya, Teh Mila? Kita pergi ke surat keluar. Sama, kita juga kembali ke tambah data suratnya. Nah, di sini kita tuh sama seperti tadi, kita harus memilih pada drop-down-nya, harus diisi, misalnya internal kampus, lalu perihalnya misalnya kita undangan, gitu ya. Nomor suratnya akan diisi secara otomatis, jadi kita hanya bisa read only saja, gitu. Menyesuaikan dengan pemberitahuannya apa, tanggalnya berapa, gitu. Untuk lampirannya kita isi satu lampiran, lalu ditujukan kepada, misalnya kita tujukan kepada Kaprodi SI. Atau ya bolehlah, ya Kaprodi SI. Suratnya undangan, dan tanggal suratnya coba kita atur menjadi bulan Februari aja lah. Ya bolehlah, boleh. Hari ini. Nah, upload filenya, kita upload file surat keluarnya itu. Dan file yang diupload juga harus sesuai dengan requirement yang tertulis di bawahnya, bisa berupa JPEG, bisa berupa PNG, dokumen, atau docx, atau PDF gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak sempat untuk men-scan dulu, atau kita punyanya hard copy saja, bisa kita foto dan kita upload di sana. Gitu. Oke, sekarang kita simpan. Kita isi dengan yang salah gitu. Coba misalnya tujuan suratnya tidak kita isi, perihalnya juga kita kosongkan saja, terus langsung kita simpan aja deh. Coba langsung kita simpan apa yang akan terjadi. Nah, teman seperti tadi akan muncul pesan bahwa kita harus memilih item drop down-nya. Gitu. Perihalnya juga harus kita isi. Nah, di sini eksternal kampus gitu. Jadi pada nomor suratnya langsung berubah menjadi 001 out. Gitu. Nah, sedangkan tadi kan internal kampus, jadi 001 in. Gitu. Jadi dia itu memang menyesuaikan dengan tujuan suratnya kemana, langsung terquery ke nomor suratnya. Dan begitu juga dengan pemberitahuan surat, terquery ke nomor suratnya. Gitu. Tanggalnya juga menentukan untuk bulan suratnya dan tahun suratnya. Gitu. Coba langsung kita simpan, Mila. Tanggal suratnya akan muncul bahwa pesan, misalnya semua form wajib diisi. Nah, begitu apabila kita tidak mengisi semua form, akan muncul pesan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah agenda surat masuk dan surat keluar. Gitu. Ini tuh hampir sama agenda surat keluar, jadi menampilkan data-data surat keluar dan surat masuk dalam rentang waktu tertentu. Gitu. Jadi ada date-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan tujuannya apakah internal kampus atau eksternal kampus gitu. Dan misalnya jenis suratnya apa gitu, apakah surat kegiatan atau surat umum gitu. Kita balik aja ke programnya biar lebih jelas. Di sini tuh kita bisa mengisi tanggalnya sesuai misalnya tanggal tahun lalu gitu, 2020. Hari ini aja. Nah, lalu kita pilih tujuan suratnya, kita mau internal kampus atau eksternal kampus. Kita coba untuk internal kampus. Lalu jenis suratnya juga kita pilih misalnya surat umum. Kalau kita klik tombol tampilkan, maka akan muncul jenis surat umum internal
tujuan internal kampus dari rentang tanggal yang telah ditujukan tadi. Nah, muncul juga kan tadi surat-surat yang baru kita buat di sebelah atas. Di surat keluar, nah itu undangan kepada Kaprodi SI itu 24 Januari 2021 muncul dengan satu lampiran, langsung terkulir ke sini. Apabila kita ingin mencetak, bisa langsung kita klik button cetak. Misalnya tanggalnya tidak diisi, sampai tanggalnya juga tidak diisi, maka tidak akan ada data yang muncul gitu. Karena error, karena kalau datanya 0, maka tidak ada data yang apabila field-nya 0, maka tidak ada data yang akan ditampilkan. Coba kita sekarang kembali ke bagian agenda surat masuk. Agenda surat masuk ini hampir sama, cuma tidak ada tujuannya, tidak ada ini perihalnya gitu. Jadi semua surat masuk yang masuk ke HIMA dari tanggal sekian sampai tanggal sekian akan terquery itu. Coba kita klik dari tanggalnya. Kita pilih asal suratnya, kita coba eksternal kampus. Oke, kita tampilkan. Maka akan tampil surat-surat dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 24 Januari 2021. Nah, seperti ini gitu. Apabila tidak kita isi, kosong saja, maka tidak akan ada yang tampil gitu, kosong aja, tidak ada pesannya bahwa tidak ada pesan apapun. Boleh kembali ke slide, Teh Mila. Nah, mungkin segitu saja untuk bagian equivalent partitioning, maka akan dilanjutkan oleh Saudara Agi. Selanjutnya di sini terdapat source kode tambah pengguna. Di sini akan menguji source kode bagian tambah pengguna. Next. Nah, ini white box testing bagian menggunakan flow graph bagian manajemen pengguna, di mana di sini terdapat 15 node. Di 15 node ini terjadi kondisi if else di node 2, node 4, node 6, node 8, node 10, dan node 12. Selanjutnya yaitu source kode bagian agenda surat masuk. Nah, ini flow graph bagian agenda surat masuk, di mana di bagian agenda surat masuk terdapat 9 node, dan di 9 node ini terdapat kondisi if else di node kedua, node keempat, dan node keenam. Selanjutnya ini flow graph bagian data surat keluar, di mana di sini terdapat 25 node. Terjadi kondisi di node 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan 22. Next. Source kode bagian tambah surat keluar. Di flow graph bagian agenda surat keluar terdapat 21 node, di mana ada terjadi kondisi if else di node 2, node 4, node 5, node 8, 9, 12, 13, 15, dan 17. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fernandes. Baik, terima kasih Saudara Algi. Nah, selanjutnya setelah kita membuat flow graph, kita akan membuat yang namanya cyclomatic complexity. Nah, cyclomatic complexity ini biasanya digunakan untuk mengetahui jumlah jalur yang perlu dicari. Cyclomatic complexity merupakan software yang menyediakan ukuran kuantitatif dan kompleksitas logika program. Jadi nilai yang dihitung bagi cyclomatic complexity itu menentukan jumlah
alur-alur yang independen dalam kumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi sekurang-kurangnya 1 kali. Nah, untuk yang pertama di sini Cyclomatic Complexity Manajemen Pengguna. Di sini basis pad-nya kita dapat hasilnya 7. Terus compound condition-nya juga hasilnya 7. Nah, ini untuk jalur-jalur independent pads-nya. Jadi ada 7 jalur, bisa dilihat dari 1, 2, 3, 15, 1, 2, 4, 15, dan seterusnya sampai terakhir 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, dan 15. Nah, ini dan selanjutnya untuk tabel matriksnya kita juga mendapatkan hasilnya jumlahnya sama 7. Berikut ini adalah tabel metrik dari manajemen pengguna. Next. Nah, ini hasil dari Cyclomatic Complexity dari data surat keluar. Hasil basis pad yang didapat adalah 12. Compound condition-nya juga 12. Independent pads-nya jalur pads-nya ada 12. Untuk tabel metrik yang didapat juga hasilnya sama 12. Mungkin bisa di next modul yang dianalisis. Nah, selanjutnya adalah agenda surat keluar. Di agenda surat keluar kita basis pad-nya mendapat 10, hasil nilainya 10, terus compound condition-nya 10, jalur independent pads-nya ada 10 jalur, dan hasil dari tabel matriknya juga hasilnya 10. Mungkin bisa di next lagi, Temila, untuk agenda surat masuk. Nah, agenda surat masuk basic pads-nya kita dapat nilai jumlahnya 4, compound condition-nya juga 4, independent pads-nya ada 4 jalur, dan tabel metrik yang didapat juga hasilnya jumlahnya 4. Nah, itu mungkin itu untuk Cyclomatic Complexity. Nah, baik. Kami sudah di penghujung pemaparan mengenai pengujian sistem informasi surat menyurat di Hima SI Unikom. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.